Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelas genap L2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas nomor satu tambahan yang telah diberikan. Nomor satu itu kita membuat segitiga angka yang berurutan yaitu 0, 1 sampai 9. Jika 9 dia akan 0 lagi. Jumlah banyak barisnya itu ditentukan oleh jumlah nilai n yang kita masukkan. Oke, pertama logika programnya dulu. Tentunya kita akan mulai, kemudian kita akan memasukkan jumlah baris yang diinginkan untuk membentuk segitiga, misalnya 3, berarti 3 baris. Kemudian gunakan nested for dan pernyataan perulangan, digunakan nested for dan pernyataan kondisi untuk membentuk segitiga dengan urutan seperti di contoh yang diberikan. Kemudian cetak ke layar, kemudian selesai. Nah, di sini ada sedekotnya. Nah, di sini deklarasikan dulu variabel n, i, j, angka yang bertipe data integer. Variabel angka ini variabel array. Tidak menggunakan array. Oh, tidak menggunakan array, benar, seperti ini. Nah, kemudian mulai cetak input, kemudian disimpan ke variabel n, angka sama dengan 0. Nah, ini ada pernyataan nested for dan juga pernyataan kondisi untuk baris-baris, untuk angka dan jumlah baris ke bawah, kemudian jumlah angka di setiap baris. Nah, kemudian program berakhir di sini. Nah, di sini ada uh, flowchartnya. Mulai ada proses input nilai n masuk ke perulangan, nested for dan pernyataan kondisi untuk menentukan angkanya, menentukan angka di baris tersebut dan jumlah baris selanjutnya. Nah, di sini ada C++ nya, coba running. Circuit seperti contoh kita akan input 5. Nah, maka dia akan seperti ini. Saya katakan input 7. Nah, seperti ini outputnya. Nah, dia akan jumlah angkanya itu akan bertambah 1. Panjang angkanya akan bertambah 1 di setiap baris selanjutnya. Kemudian angkanya itu berurutan dari 0 sampai 9, kemudian sudah sampai 9 ke 0 lagi. 0, 1, 2, 2, ini 3, jumlah angkanya 3, ini 4, 5, 6, dan 7. Angkanya itu berurutan. Untuk penjelasan programnya itu, nah, misalkan kita inputkan 5, maka di perulangan 1 atau perulangan pertama, i-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita akan periksa kondisinya. Apakah i kecil sama dengan n kan 5? Jika benar, benar kan? I-nya itu 1, kecil dari 5, benar. Masuk ke perulangan selanjutnya, sebut saja perulangan 1.1, masuk ke sini. Berarti j sama dengan 0. Jika j kecil dari i tadi 1, 0, apakah 0 kecil dari 1? Benar. Maka cetak angka. Angka tadi menyimpan angka 0, maka akan cetak 0. Kemudian angka ini sama dengan angka plus 1. Jadi variabel angka sekarang menyimpan angka 1. Dia masuk ke pernyataan kondisi. Apakah angka yang tadinya sekarang 1, apakah 1 besar dari 9? Tidak. Maka ke j++. J sekarang 1. Apakah 1 kecil dari 1? Tidak. Maka dia akan ke i++. Oh, sebelum i++ dia akan cetak n line dulu. Mana baru i++. I sekarang 2. Apakah 2 kecil dari 5? Benar. Masuk ke J. Yang K dia akan cetak 0 nih di barisan pertama n line. Berarti dia akan lanjut ke baris kedua. Nah, I sekarang 2. Apakah 2 kecil dari 5? Benar. Masuk ke perulangan kedua. J sama dengan 0.
Apakah J kecil dari 2? 0 kecil dari 2 benar, maka cetak angka. Angka tadi menyimpan angka 1. Kemudian angka sama dengan angka plus 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Cek apakah angka 2 besar dari 9. Tidak, maka dia akan ke J++. J sekarang 1. Nah, apakah 1 kecil dari 2? Benar, maka cetak angka. Angka tadi menyimpan angka 2, maka dia akan mencetak 2. Kemudian angka sama dengan angka plus 1, angkanya sekarang 3. Apakah 3 besar dari 9? Tidak, maka dia akan ke J++. Periksa lagi kondisi, J sekarang 3. Apakah 3 kecil dari 3? Apakah 3 kecil dari 3? Tidak, maka dia akan silakan line masuk ke variabel selanjutnya, lalu ke I++. Nah, begitu seterusnya sampai ke baris ke N. Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.